Terima kasih Kang Riki. Selanjutnya ada pertanyaan. Ini faktor daripada yang disebut oleh Menpora bahwasanya untuk menyimpan energi buat Olimpiade mendatang. Lalu berapa medali buat Olimpiade Paris targetnya? Olimpiade. Iya. Ya, pertanyaan pertama pastinya juga tidak seperti itu lah ya, karena ini Super 1000. Yang kedua di awal untuk persiapan pun udah kita sampaikan bahwa bagaimana kita sebagai tuan rumah ya, Indonesia Open paling tidak, dan sudah level-levelnya mereka ya, ini pastinya juga harus bisa meraih gelar ya. Jadi kalau disampaikan Mas siapa tadi, Mas Reza, saya rasa tidak seperti itu, karena target kita pun khususnya di Indonesia Open ini sebagai tuan rumah, kita berharap besar bisa tampil maksimal, lebih baik ya, sebanyak mungkin masuk di final dan bisa meraih gelar ya, itu utamanya gitu. Nah mungkin yang kedua target di Olimpiade, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa dengan 9 atlet kita untuk di Olimpik nanti ya, saya masih punya keyakinan besar ya, bahwa bagaimana di 5 sektor yang ada ini, tunggal putra dengan Jojo Ginting, ganda putra Fajarian, ganda putri Apri Fadia ya, ganda campuran Rino Pita, dan di tunggal putri ada Grego. Dari 5 sektor ini saya masih punya keyakinan besar ya, potensi untuk bisa meraih medali pun sangat besar. Hingga sisa waktu yang ada ini betul-betul fokus betul ya, bahwa bagaimana ini, karena saya untuk Olimpik ini persiapannya bukan yang biasa-biasa saja, harusnya bisa lebih gitu ya. Nah ini yang harus ditekankan, bahwa bagaimana para pemain yang seringkali kita sampaikan ini menjaga performa ya, untuk bisa tampil maksimal pada saatnya nanti di Olimpiade. Jadi kalau bicara target dari 5 sektor ini, untuk tunggal putri pun besar, Gregoria penampilannya juga cukup konsisten dan relatif juga meningkat ya, dengan kepercayaan diri. Juga di tunggal putra ya, melalui Jojo Ginting ini juga potensi besar ya, ganda putra pun sama ya. Jadi saya rasa untuk medali emas di sektor-sektor ini juga peluangnya sangat besar ya, tanpa 2 sektor tadi, ganda campuran dan ganda putri ya, mengabaikan 2 sektor itu, tetapi 5 sektor ini pun masih ada kesempatan, peluangnya besar. Tinggal bagaimana para pemain ini mau atau tidak ya, untuk meraih medali emas atau posisi tertinggi untuk Olimpik nanti. Terima kasih Kak Riki. Pertanyaan terakhir. Di Australia untuk Olimpik, atlet Olimpiknya Jojo Ginting aja kita tarik, karena yang sebelumnya kan ada nama Apri Fadia ya, juga nama-nama yang lain, tetapi yang last minute memang Jojo Ginting. Jadi atlet yang lainnya dan didampingi oleh Reoni Mainaki malam ini berangkat ke Australia. Hanya Jojo Ginting yang tidak jadi ke Australia. Jadi di tunggal putra masih nama-nama yang sebelumnya ya, ada Chico, Alwi dan lain-lain. Nah yang kedua insya Allah kita akan berangkat lebih awal. Ada training camp memang di sana, di Chembly tepatnya. Kalau memang tidak ada perubahan, kita di tanggal 13 ya, 13 kita berangkat. Jadi ada lebih kurang mungkin 10 hari lah ya, menjelang menuju ke venue, ke Atlet Village ya, dan di 28 atau 27 ya mulai Olimpik. Mas Der, 27 atau 28 ya? 28. Ya, jadi intinya kita tanggal 13 kita berangkat. Nah, tidak ada lain tujuannya memang karena udara yang berbeda nanti untuk di bulan Juli Olimpik saat ini ya, tidak seperti di bulan Februari Maret gitu. Jadi kita adaptasi lebih awal, tentu kita harapkan ini juga bisa menjadikan adaptasi ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Karena kita juga atlet pastinya dan juga tim pendukung terus mendampingi pada saat di Chembly nanti di camp. Ya. Ada program latihan yang beda sih Olimpiade ini. Ya, yang pertama kita juga yang secara keseluruhan tim ad hoc
ya. Kalau tidak ada perubahan jadwal, kita memang ketua tim ad hoc ini juga sangat-sangat concern lah ya, sangat-sangat peduli, langsung gerak cepat. Kita juga akan adakan rapat besar nanti di hari Rabu kalau tidak salah, kalau tidak ada perubahan ya, mungkin agenda-agenda termasuk di luar agenda yang seperti biasanya, mungkin nanti selain ada camp ya, juga nanti agenda-agenda apa untuk persiapan khususnya, nah itu akan disampaikan di minggu-minggu depan ya. Nah, tapi di luar itu tentunya juga saya tadi sampaikan bahwa akan ada pertemuan saya sendiri dengan para pelatih ya, untuk khusus membahas hasil daripada yang pertama, yang utamanya Indonesia Open, yang lainnya di Tour Asia ini gitu. Jadi kalau menjelang ke Olimpiknya, katakanlah sampai dengan tanggal 12 Juli gitu, ada mungkin nanti ada beberapa agenda yang saya mohon maaf belum bisa nyampaikan di sini karena memang masih ada menunggu kepastian akan seperti apa ya. Yang pasti kita lebih mengkerucut lagi dengan sisa waktu yang ada ini, lebih fokus lagi untuk menangani para atlet khususnya Olimpik ya, 9 atlet ini. Jadi selain rutinitas latihan yang harus kita tambah, terutama kekurangannya ya, dari fisiknya kah, dari tekniknya kah, atau dari mentalnya ya. Nah, di luar itu akan ada memang agenda-agenda lain yang khusus ya, secara khusus sebelum keberangkatan ke Chemli nanti. Oke, silakan Mbak. Yang pertama inilah saya sering sampaikan bahwa beban-beban ini ya memang mempengaruhi atau mental ya, mempengaruhi bagaimana penampilan atlet itu untuk bisa maksimal, sangat-sangat mempengaruhi. Dan saya sering katakan juga sebetulnya ini sebelum menjawab secara pertanyaan tadi Mbak ya. Jadi ya sebetulnya kan sebagai pemain tanpa disuruh pun memang kita mau, seharusnya kan seperti itu gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi inilah yang menjadikannya mengurangilah paling tidak beban yang katakanlah sebagai atlet berebut sidit lah, harus juara lah, harus tetapi sebagai pemain sebetulnya kan harusnya tanpa disuruh target-target ini pun memang sebagai pemain harusnya juga punya keinginan besar lah ya. Nah, ini yang sering juga saya sampaikan para atlet khususnya juga para pelatih, sehingga pengalaman demi pengalaman dari kejuaraan ke kejuaraan ini kan harusnya lebih menjadikan percaya diri para pemainnya itu sendiri gitu. Nah, mungkin yang berikutnya khususnya tadi yang disampaikan apakah Jojo kalau secara teknik ya, artinya ada non teknisnya. Barangkali mungkin secara mental butuh psikolog ya. Nah, inilah, dan ini juga tidak hanya Jojo ya, ini terus kita pendampingan permasalahan apa yang sebetulnya yang betul-betul dirasakan oleh para pemain ya. Dan ini sebetulnya sudah dari awal juga ad hoc ya kita sampaikan keterbukaan para pemain, keterbukaan para pelatih untuk permasalahan-permasalahan apa dari khususnya pemain ini gitu. Nah, ini yang kita butuhkan. Tetapi sisa waktu yang ada ini pastinya ya pendampingan tim pendukung ini kita terus menerus ya hingga pada saatnya juga nanti di sana terus tim pendukung ini juga akan mendampingi. Baik, saya kira cukup ya, bisa cukup lah. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media sekalian dalam acara press conference ini. Terima kasih atas dukungan media dan masyarakat Indonesia kepada bulu tangkis Indonesia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.